Cerita malam kali ini, saya bakal ulas semua penghuni pabrik gula sebelah desa saya. Sebelum saya mulai, gak ada salahnya kalau kalian melihat dulu sekeliling kalian. Karena bisa jadi kalian tidak sendirian menikmati sajian cerita saya malam ini. Ingat, kita tak pernah sendirian. Pabrik gula Sukmowilo adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tempat dan daerahnya kami tiadakan atau samarkan, termasuk nama pabriknya. Semua hanyalah nama samaran, bukan asli namanya. Apabila ada tempat atau kejadian yang serupa, itu hanya kebetulan saja. Pabrik ini tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum saya lahir di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun, jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah Kerajaan Demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya. Karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar. Saya nggak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desa saya, bisa ratusan kali luas desa saya. Padahal desa saya dibagi menjadi 12 RT. So, bisa kalian bayangkan sendiri berapa luasnya. Ini tidak termasuk kebun-kebun atau persawahan tebu. Sebegitu besarnya luas pabrik sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara. Saya bakal ulas perlahan-lahan, karena apa yang saya sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan berdiri di sini. Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini, batas yang mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Sebut saja Desa Anggrek dan Desa Bunga. Desa saya adalah Desa Anggrek. Kenapa saya mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu, udara sangat dingin. Saya baru aja selesai habis sholat subuh di surah atau di musola dekat rumah. Setelah sholat, biasanya anak-anak desa akan ngumpul di depan musola. Mumpung minggu, ayo melaku-melaku, kata teman saya yang bernama Jamal. Semua teman-teman saya bersahut-sahutan setuju. Saya langsung tanya, kemana kita? Gimana kalau ke dalam pabrik, kali aja nemu bola tenis? Kata teman-teman menjawabnya. Ada hal yang selalu saya lakukan bareng anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya di sana banyak hal-hal yang saya dan teman-teman saya suka. Salah satunya adalah bola tenis. Jadi, tiap Sabtu sore, para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam wilayah pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis. Dan biasanya, banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan bola itu. Lah, keluarnya itulah yang nanti kita pungut buat dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional. Sehingga di mata saya dan anak-anak lain yang masih bocah kala itu, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk. Di dalam lahan yang sebegitu luasnya, banyak pohon tua dan besar,
sehingga meski di siang hari, cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apa lagi? Jawabannya pohon juwet, pohon mangga, jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen. Dibiarkan buahnya masak secara alami, karena nggak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami, anak-anak desa. Maka berangkatlah kami menuju pabrik gula. Dan jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun, kami berhenti ketika sampai di jalur timur. Loh, kok tutup? Kata Andi. Saya baru ingat, hari Minggu gerbang timur ditutup. Karena hari Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi. Di sampingnya ada gereja. Gereja Jawi Wetan. Itu yang saya ingat namanya. Gerejanya tidak kalah tua sama pabriknya. Sudah berdiri sebelum saya dilahirkan. Namun, konon gereja ini terkenal angker. Tapi sabar para teman-teman. Nanti akan ada waktunya membahas gereja ini. Saya dan yang lain kebingungan. Kayaknya bakal batal. Sampai si Udin pun nyeletuk. Gimana kalau lewat perumahan Belanda? Saya terdiam sebentar. Mendengar nama perumahan Belanda membuat saya bergidik ngeri. Karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua. Gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas, berpagar. Di sana berjejer rumah besar dan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama. Arsitek khas Belanda. Sejarahnya sendiri, rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun, yang bikin saya merinding adalah semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Tidak ditinggali lagi. Bahkan hingga saat ini. Dan cerita dari mulut ke mulut, kabarnya banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca, menatap kosong jalanan. Ketika seseorang melintas, mereka yang melintas itu melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka. Tersenyum, menyambut siapapun yang lewat. Alasannya kenapa? Alasan teman saya mengusulkan itu atau melewati rumah itu karena di perumahan Belanda, tepatnya di rumah paling ujung ada tembok pembatas. Di salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian. Jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara. Jalan kaki menyusuri jalan sampai di sana. Satu demi satu kami memanjat, melompat, dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Yang paling mencolok, kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, saya berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu. Karena setiap melihat kaca itu, saya terbayang wajah-wajah Belanda yang sering saya bayangin karena cerita-cerita yang tersebar. Namun saya selalu gagal. Saya selalu melihat ke arah sana. Memang sih, tidak ada apa-apa. Tapi bulu kuduk selalu merinding tiap melihatnya. Teman-teman saya yang lain tampak biasa-biasa saja. Berjalan tanpa beban. Sedangkan saya was-was. Perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba. Seolah-olah saya sudah ditunggu oleh mereka. Mereka yang menghuni perumahan Belanda ini. Akhirnya saya dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik. Saya bisa melihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya saya menyusuri jalan itu. Di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Sebelum saya lanjutkan, gak ada salahnya saya bagi.
denah lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita malam ini. Perhatikan setiap lokasi detail tempat-tempatnya. Ada satu hal yang bikin saya bertanya-tanya. Sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya, di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hati saya bertanya, kenapa orang pabrik nggak ada yang motong rumput itu? Biar bersih saja. Namun rupanya ada alasannya. Kemudian lapangan tenis pun sudah terlihat. Di samping lapangan tenis ada 2 pohon asem yang sudah berumur puluhan tahun. Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain. Sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya dedaunan pohon asem. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang, pohon ini masih berdiri. Saya tidak pernah suka pohon itu. Bahkan sejak saya bersekolah di TK, saya masih ingat jelas kenangan-kenangan yang nanti akan saya ceritakan secara perlahan. Intinya, pohon itu berada di tempat yang terisolasi. Butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya kami masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya, berguna agar bola tidak keluar dari lapangan. Namun, selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana, kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa-sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain. Namun, mata saya tidak fokus. Saya lebih tertuju pada 2 pohon asem yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leher saya selalu meremang setiap kali melihat pohon itu. "Aku nemuin bola ini loh," teriak teman saya si Jamal. Saya dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi ada yang mengganjal di pikiran saya. Seolah-olah ada yang ngelihatin saya entah dari mana. Dayat yang pertama usul. "Mumpung di sini, ayo nyari jambu. Sudah matang kayaknya." Bicara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji. Jawabannya adalah rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat. Di samping kiri, kami bisa melihat berjajar rumah besar. Tidak sebesar perumahan Belanda, namun rumah di sini cukup besar karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya, setahu saya, hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah saya dengar dari seseorang di tempat ini. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya cerita ini saya dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat kerja di pabrik ini lewat pamannya yang bernama Om Ardi, yang kebetulan menjabat jadi supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi dapat rumah dinas dan diajaklah Mas Hendra menginap. Mas Hendra nurut saja. Karena memang beliau waktu itu masih muda, belum kepikiran ngekos, apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam Om Ardi pamit. Katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah Mas Hendra akan ditinggal di rumah itu sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini jawab iya saja. Toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Kalau kamu dengar suara apa-apa, tidak usah keluar ya, ditinggal tidur saja ya nak." Mas Hendra cuma manggut-manggut. Beliau tidak bertanya lebih rinci. Mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya.
Rupanya itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut. Mas Hendra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan kiri, namun sepi. Om Ardi sendiri bilang, samping kiri kanan rumah ada penghuninya. Tapi Mas Hendra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Hendra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Hendra bersiap mau masuk rumah. Namun, beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Itu adalah ringkikan kuda. Mas Hendra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini? Namun rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi, beliau mengambil senter dan jaket, mencari di mana sumber suara itu. Tanpa Mas Hendra sadari, beliau meninggalkan rumah dinas, melangkah melewati jalanan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Mas Hendra menelusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis. Namun suara itu semakin menjauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Mas Hendra tidak memikirkan apapun. Lebih tepatnya, belum curiga. Rupanya, tanpa Mas Hendra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Belanda. Kali ini, suara itu sudah lenyap. Dan Mas Hendra seolah baru sadar, dia sudah berjalan sejauh ini. Berniat ingin kembali, Mas Hendra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu, semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Mas Hendra mengintip perumahan Belanda dari pohon randu. Dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget bercampur bingung. Di salah satu rumah, ada sosok yang tengah berdiri, mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan. Rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping, dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Mas Hendra baru sadar, bagaimana bisa ada orang di rumah itu. Bukannya Om Ardi mengatakan tempat itu sudah kosong melompong? Rupanya perasaan kepo itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Mas Hendra bersembunyi. Mas Hendra berdiam diri, mencoba agar sosok itu tidak mendekat. Rupanya, wewangian itu semakin menyengat, seolah sosok itu mendekatinya. Mas Hendra berbalik untuk mengintip kembali. Benar saja dugaannya, none Belanda itu rupanya mendekatinya. Tertawa nyaris cekikikan. Yang bikin Mas Hendra lari terbirit-birit, sosok itu mendekatinya terbang. Kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sampai akhirnya Mas Hendra berhenti untuk mengistirahatkan kaki. Baru sadar, ia berlari jauh ke samping lapangan tenis, di bawah dua pohon besar asem. Rupanya di situ Mas Hendra pun tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar, yang dilihatnya nyaris seperti pohon asem. Ternyata itu adalah kakinya. Saya yang dengar Mas Hendra cerita cuma bergidik dan terbayang-bayang. Tanpa pikir panjang, Mas Hendra kembali berlari. Rumah dinasnya beberapa ratus meter lagi. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Mas Hendra langsung pergi tidur di kamar. Namun, rupanya malam mengerikan ini belum berakhir. Karena teror yang selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Mas Hendra angkat kaki dari rumah dinas khusus supervisor itu. Teror pasukan pocong nan mengerikan. Masih di malam yang sama, Mas Hendra berusaha melupakan apa yang baru dia lihat. Seumur-umur, dia belum pernah bertemu
apalagi melihat hal-hal di luar logika karena sebelumnya ia hanya mendengar dari orang-orang. Namun, jam 1 dini hari tidak membuat Mas Hendra bisa tidur. Sebaliknya, ia kepikiran wajah Nona Belanda. Rupanya benar-benar membuat Mas Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal-hal seperti itu rupanya membuat Mas Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali kepikiran untuk pergi. Tapi kemana rupanya? Kecemasan yang merasuki Mas Hendra mengaburkan sosok yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarnya. Tepat di jendela, Mas Hendra mendengar seseorang memanggil-manggil. Mas, tolong mas. Mas, tolong. Kaget bercampur takut, Mas Hendra menjauh dari jendela. Namun, suara itu semakin nyaring karena sepertinya tidak hanya satu suara, melainkan seperti bersama-sama. Mas Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu sama sekali tidak mengurangi rasa takut Mas Hendra karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya, Mas Hendra memberanikan diri melihat dan Mas Hendra membuka selambu jendela ruang tamu yang menghadap di halaman rumah. Betapa terkejutnya Mas Hendra. Rupanya di depannya banyak sekali pocong menatap rumah Mas Hendra. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus meminta tolong semalam suntuk. Dan ketika azan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya lenyap. Esoknya, ketika Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak sok, Om Ardi seolah-olah tahu. "Kamu kenapa, Le?" Mas Hendra segera menceritakan semuanya. "Kamu itu ceroboh, kan sudah dilarang." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini, biasanya dikarenakan Mas Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu Nona Belanda. Ada keterkaitan apa? Mas Hendra tidak mengerti. Namun rupanya ada kasta di dalam pabrik ini. Sehingga bila melihat penghuni satu, biasanya akan mendatangkan penghuni lain. Dan bisa dibilang, pasukan pocong itu merupakan kasta terbawah dibandingkan Nona Belanda. Teman-teman, tidak yakin saya bisa menuntaskan cerita malam ini. Padahal ini masih zona utara dan masih banyak yang belum saya ekspos. Ini lanjut apa besok aja ya dicicil? Ya, lanjut aja. Jadi rupanya ada kasta di antara para penghuni di pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni. Hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah. Ada yang paling ganas. Namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu, di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong di tempat gerbang tidak terpakai di utara. Tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu, sebenarnya lahan itu akan dialih fungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi dilakukanlah pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang mereka kerjakan. Karena bila dilanjutkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa lagi nekat tetap melanjutkan. Keanehan terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana semuanya patah. Seolah pohon-pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin
tumbuh seperti semula, seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya, Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara, sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di terawang tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan dilanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung, sang mandor pun bertanya, "Kenapa, Mbah?" Mbah Dukun menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. "Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini." "Apakah tidak bisa diusir, Mbah?" tanya sang mandor. Si Mbah Dukun kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean," tekan si Mbah Dukun. Akhirnya si orang pintar itu bercerita, "Pabrik tempatmu bekerja ini adalah sarang kerajaan demit." Kaget bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya, Mbah?" "Ya, ini pusatnya kerajaan demit. Tahu demit enggak?" "Jadi rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik, namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ini ibaratnya adalah panglimanya di setiap sudut pabrik. Selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular." Si orang pintar sampai mengatakan nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun, semua ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga Desa Bunga. Seorang warga Desa Bunga ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau tidak, ia tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya, ia terbaring sakit. Badannya demam, panas, sudah diberi obat, namun seperti tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, si lelaki tua itu meronta-ronta menahan sakit yang teramat sangat, seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya, ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget karena di depan rumah lelaki tua ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati, orang itu hanya berkata, "Sebuah bencana ada di rumah ini." Keesokan harinya, orang asing itu bertamu. Ia disambut sang istri. Bertanyalah orang itu, dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali, lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya, semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun, semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisi-sisi ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tak bertanggung jawab. Namun,
Semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Kembali ke kisah yang tadi, saya dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang. Manakala hari sudah terik, dengan membawa jambu biji sekresek. Kita sepakat mau lewat gerbang utara, di samping lahan kosong. Rupanya, Udin benar. Di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik, sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur, saya masih merinding tiap lihat lahan ini. Auranya gelap dan mencekam. Namun saya masih ingat pesan seseorang. Asal kamu gak ganggu, dia juga gak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Saya berjalan menelusuri jalur utara, sampai saya melihat gedung TK lama saya. Melihat gedung TK sekolah saya, mengingatkan saya akan peristiwa itu. Waktu saya masih TK, di mana ada satu peristiwa yang tak bakal pernah saya lupakan. Peristiwa tentang saya, Endah teman saya, dan pohon beringin tua di belakang gedung sekolah. Tepatnya di samping lahan kosong itu. Di mana saya melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang tidak banyak orang tahu adalah saya tidak bisa melihat secara langsung, tapi saya bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu bagaimana saya tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Ya, Endahlah yang memberitahu saya pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan saya ceritakan malam ini. Kita flashback balik jauh ke belakang saat saya masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah, lokasinya cukup jauh dari lapangan tenis. Namun, jaraknya cukup dekat dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang jadi fokus cerita kita sebelumnya. Saya mau kasih tahu, sampai saat ini pohon beringin ini masih berdiri. Termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur, saya pengen ambil gambarnya, biar kalian bisa lihat. Tapi saya harus urungkan. Saya tahu mereka, penghuninya tidak akan suka. Lanjut ke cerita. Ketika saya masih TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian saya. Entah kenapa, ada energi negatif yang bikin saya tidak bisa mengalihkan pandangan tiap saya melewati halaman sekolah. TK saya sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama saya bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya, ada kuburan anak-anak di sana. Namun, belum ada bukti, bahkan jujur, sekarang saya merinding. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun. Dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi, dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam Pak Abud, si penjaga sekolah, seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar oleh Mas Hendra. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik. Namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian saya. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah seringkali
lantunan nada piano itu dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalah adalah setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak ada seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Saya sendiri belum pernah mendapat pengalaman itu. Jadi ya, anggap itu hanya rumor kosong, termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang tidak bisa saya katakan sebagai omong kosong belaka. Karena rumor ini pernah saya buktikan dengan sendirinya. Ya, rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika saya melihat Endah. Endah adalah tetangga saya. Sejujurnya, kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun, ayah kami memiliki ikatan yang erat, sehingga akhirnya saya mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia tidak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling saya benci di tempat itu. Titik itu adalah pohon beringin di belakang TK. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas, hanya karena ia terlalu asyik melihat pohon itu. Sampai guru kami, Bu Eti, menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja, anak itu bertingkah aneh. Suatu hari, saya begitu penasaran. Jadi saya putuskan untuk mendekatinya. Saya mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih yang kamu lihat?" kata saya. "Kamu lihat pohon beringin itu?" "Iya," jawab saya. "Ada anak kecil yang melihat kita saat ini." Mendengar itu, perlahan saya bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. "Anak perempuan," kata saya tiba-tiba. Endah akhirnya melihat saya. "Bisa melihat juga, tak?" Saya lalu langsung pergi. Karena entah kenapa, firasat saya tidak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang saya ingat tentang makhluk ini. Namun, rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa saya. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong, ketika saya sedang main dengan anak-anak. Saya dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, saya pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya seringkali saya pakai main, berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya, yaitu Mbah Nang, mencoba menenangkannya berkali-kali. Namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit. Saya yang sedari memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar, Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun terus berteriak minta dia pulang. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. "Mulai neng di? Pulang kemana?" "Ke rumahku, ke rumahku." Jawabnya. "Siapa kamu?" tanya Mbah Nang. Namun sosok itu malah melotot, tidak mau menjawab, lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om saya datang. Pak Dino namanya. Dia merupakan juru kunci di desa saya. Sekali lihat, Pak Dino langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Mun. "Kenapa kamu di sini?" tanya Pak Dino ketus. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Jawabnya sambil melotot. "Pulang? Tapi kamu di dalam raga seseorang." Terjadi perdebatan yang panjang. Intinya makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu, saya cuma mau berpesan untuk teman-teman hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dirasuki.
Setelah terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar, rupanya dia mau keluar. Syaratnya, dia mau keluar, hanya saja nanti Pak Deno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggungnya. Pak Deno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Pak Deno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Dan sampai saat ini, gadis itu masih ada di sana. Hanya saja sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa saya lagi. Entah kenapa. Mungkin sekarang dia sudah besar. Dulunya gadis, sekarang mungkin jadi kuntilanak. Ya, nggak tahu juga. Sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan. Biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong. Di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita, bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Wak Parlan pun sudah biasa. Karena dulu, beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini. Sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian rintihan tangisannya menelusup ke telinganya. Halus dan lembut suara itu seolah menghipnotisnya. Karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini, ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusuri lorong demi lorong, pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangannya. Seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya. Namun, takut bukan kawan baik dari seorang Parlan. Yang konon dia ini memiliki ilmu kebatinan. Rupanya suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Pak Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini, ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu. Sehingga ia tidak tahu menahu apa yang ada di dalam ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki. Namun setengahnya lagi berkata, rasa penasaran yang harus dilunasi. Tangannya tua, namun tegas. Meski kaki gemetar menopang badan ringkih, tak kala suara kriya dari pintu tua terbuka. Ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya. Tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tak didengarnya lagi suara tangisan itu. Ketika tangan terpatri untuk menutup lagi, sudut mata Pak Parlan menatap ujung ruang. Seseorang tengah meringkuk di sana. Sudut dan gelap mengaburkan kehadirannya. Pak Parlan awalnya ragu. Mana ada seseorang di sini? Dini hari, meringkuk menyendiri. Pak Parlan mendekatinya. Di tepis pikiran buruknya, mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahui, ucap hati kecilnya. Namun, kaki sudah melangkah. Tak ada waktu untuk berbalik kembali. Pak, mohon maaf, Anda siapa ya? Suara gemetar Parlan menghentikan tangisannya. Namun jawabannya tak kunjung bersambut. Dalam kengerian, ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tak dapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis misterius di depannya itu. Sampai wajahnya terangkat,
dan Parlan bisa melihatnya dengan jelas. Wanita yang ada di dalam mimpinya menangis, merintih, kemudian menjerit. Parlan pun langsung kaget terjerembab jatuh. Bukan karena jeritannya, namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong tempat seharusnya bola matanya berada. Yang Pak Parlan ingat hanyalah zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras. Seolah-olah ia marah, sangat marah, sehingga Pak Parlan akhirnya berlari pergi. Ia tahu ia dalam bahaya. Setelah kejadian itu, Pak Parlan memohon diri. Ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis. Begitulah warga desa memanggilnya. Kita lanjut pergi ke zona timur pabrik. Jadi dari zona utara ke timur lalu ke selatan. Dari sini saya akan ceritakan semua yang paling ganas dan bersinggungan dengan desa saya. Karena zona timur adalah tempat yang paling dekat dengan desa saya. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar, tempat masuk keluarnya truk-truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca saya pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan. Saya pun tidak pernah lagi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun, saya masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Ya, jawabannya mengejar layang-layang. Jadi bila musim adu layang-layang, biasanya saya dan Endah, yang waktu itu kita sudah akrab dan orangnya ternyata cukup menyenangkan. Kami berdua bisa ngumpul di gerbang timur itu. Karena begitu ada layangan yang putus, saya sama Endah siap buat masuk. Masuk di sini. Ya, itu masuk ke dalam pabrik. Benar dugaan saya. Endah nunjuk ada satu layangan yang putus. Tanpa pikir panjang, saya lompat ke pagar, diikuti oleh Endah. Buat kalian yang tidak tahu Endah, dia itu adalah teman TK sekaligus tetangga saya, yang bisa lihat hal-hal begituan. Kami langsung mengikuti layang-layang yang sesuai prediksi saya masuk ke dalam pabrik. Buat kalian yang bingung, kok tidak ada satpam yang berjaga? Karena di tahun 2006 itu adalah 2 tahun pasca pabrik ini akhirnya gulung tikar, yaitu tutup tahun 2004. Saya dan Endah langsung berlari. Sialnya layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru, atapnya dulu adalah seng. Tinggi sekali, hampir lebih dari 40 meter. Maklum, ini adalah satu bangunan peninggalan Belanda. Jadi gudangnya tidak umum tingginya. Hanya saja, seng-seng yang ada di atap sudah pada berlubang. Saya masih mencari-cari kemana layang itu nyangkut. Saya terus dan terus menatap ke atap. Sampai saya dengar Endah mengatakan, "Assalamualaikum." Kaget saya waktu dengar, karena di sana cuma ada saya. Jadi Endah ngasih salam ini ke siapa? "Siapa sih yang kamu beri salam?" Kataku. "Ini loh, Mbah." "Mbah siapa?" Endah tidak jawab, lalu ngajak saya jalan lagi. Saya tiba-tiba merinding. "Keluar aja yuk," kata Endah tiba-tiba. "Loh, kenapa sih? Kok kayak ketakutan gini?" "Yang punya tempat ini gak suka sama kita," kata Endah. Saya yang bisa lihat wajah panik Endah bingung. Endah bisa takut juga. Akhirnya kami berlari kembali ke gerbang tempat saya masuk. Tapi tiba-tiba saya lihat seekor burung merah. Emang dasar, saya ini sampai tidak sadar. Saya mengejar burung itu dan terpisahlah sama Endah. Rupanya hal ini yang membuat saya menyesal seumur hidup, bahkan sampai sekarang. Karena Endah harus menanggung akibatnya. Saya mengejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang di pusat pabrik. Samping gedung besar atau bisa dibilang paling besar. Di sisi bangunan itu ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Saya kaget waktu melihatnya. Saya cari-cari Endah dan tidak menemukannya. Akhirnya saya menelusuri jalan tadi.
Namun saya baru paham apa maksud Endah. Di waktu siang bolong, saya merasa tidak sendirian, malah seperti di pusat keramaian. Saya memang tidak bisa melihat, tapi bila kalian jadi saya, rasanya seperti jadi tontonan. Saya pun mulai lari, tapi semakin saya jauh lari mengikuti jalan, saya semakin tersesat. Seolah-olah jalannya ya memang cuma ini saja. Jantung saya rasanya tidak karuan. Dan saya tidak bisa membayangkan seberapa marahnya bapak kalau tahu anaknya yang badung ini masuk ke pabrik lagi tanpa ada apa-apa yang jelas. Ketika saya sudah capek, saya pun menangis. Ya, menangis. Karena saat itu saya sudah SMP. Ya, sangat memalukan memang. Tapi saya sudah diliputi perasaan campur, takut, khawatir, bingung. Dan ketika saya nangis, tumpah saja semuanya. Di tengah-tengah hal itu, saya dengar Endah memanggil saya. Rupanya itu memang Endah. Dia langsung memanggil saya, meminta saya pegang bajunya. Saya ingat Endah cuma bilang, "Sudah, jangan lihat ke belakang pokoknya." Saya dasarnya emang gampang penasaran. Saya lihat ke belakang, tapi tidak apa-apa. Kecuali yang saya pegang, sudah bukan baju Endah lagi. Lebih seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Saya otomatis kaget untuk beberapa saat. Sampai saya bisa menguasai diri saya karena sepertinya beliau tidak menyakiti saya sama sekali. Tapi lebih menunjukkan jalan. Saya akhirnya ngikut dia. Saya dibawa ke sebuah gudang baru lagi. Di sana saya lihat Endah tersungkur dengan memegang kakinya. Saya yang lihat itu langsung nyamperin. Betapa khawatirnya saya. Endah merintih menahan sakit. Rupanya waktu dia menyari-nyari saya, dia tidak sengaja melompat dari pijakan. Padahal pijakannya tidak tinggi. Tapi kakinya Endah seperti digebuk sama benda keras sekali. Yang saya ingat, di tengah-tengah Endah menahan sakit, dia cuma bilang, "Panggilkan saja Mas Uji." Mas Uji itu adalah kakaknya Endah. Saya tidak paham maksudnya. Jadi saya akhirnya lari ke gerbang. Belum sampai ke gerbang, saya berpapasan sama Mas Uji. Dan yang buat saya bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa tiba-tiba ada di sini? Mas Uji memanggil saya. "Loh, di mana Endah? Bukannya kalian main bareng?" "Endah jatuh Mas, di sana," teriak saya. Akhirnya kami lari. Di sana kakinya Endah sudah bengkak sekali. Saya sudah tidak lihat kakek-kakek itu lagi. Sesampainya di rumah, bapaknya Endah marah besar sama saya. Sehingga hal ini sampai ke telinga bapak. Saya dimarahin habis-habisan. Namun dari semua kejadian itu, banyak hal janggal yang terjadi. Yang pertama adalah salam dari Endah. Sejak awal masuk ke gudang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek itu menyambut mereka. Hanya saja beliau mengatakan, jangan masuk lebih dari ini. Daripada dia tahu yang dimaksud dia adalah yang punya tempat ini. Bila saya pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir di pusat pabrik, dan itu tepat di samping bangunan utama, samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika saya kayak dirasuki, cepat sekali, karena ketika Endah berusaha mengejar, saya sudah ngilang begitu saja. Endah panik, akhirnya dia mencari lebih ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke tempat ini, dia melihat ular naga yang besar sekali berjaga di bawah cerobong asap. Di sini Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun karena buru-buru, dia melompat di beberapa pijakan yang tingginya tidak seberapa. Ada yang dari tadi mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya dipukul. Endah sendiri bilang yang mukul itu badannya gemuk, bongsor, punya payudara gelambreh kayak perempuan. Tapi bertaring dan mengerikan. Tapi makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah tidak bisa berjalan. Yang terakhir, bagaimana Mas Uji tiba-tiba tahu Endah di sana? Kata Mas Uji sendiri, dia dijemput anak-anak kecil. Mereka bilang adiknya dalam bahaya, dan dia menunjuk ke arah pabrik.
Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada segera menyusul. Rupanya dugaannya benar. Mas Uji bertemu saya dan anak-anak yang menunjukkan jalan itu pun sudah lenyap. Sekarang Endah menjadi cacat. Dia jalan dengan kaki terpincang-pincang. Setiap saya melihat dia, saya masih merasa bersalah. Namun Endah tidak pernah membahas hal itu lagi. Karena bisa keluar hidup-hidup dari sana, itu sudah patut disyukuri dibandingkan dengan seseorang yang ditemukan gantung diri di pohon waru di samping bangunan utama. Karena kata Endah, itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya.